Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan sambil santai-santai siang hari ini, kebetulan saya ada di taman sekolah sambil santai-santai. Dan kita mau membahas sebuah topik hari ini, yaitu pembunuh dan pemerkosa sadis menjadi pahlawan nasional Indonesia. Mungkin saudara kaget dan terheran-heran mendengarkan hal ini. Tetapi ini adalah fakta sejarah bahwa ada seorang tokoh atau pahlawan nasional kita, dan orang ini bukan orang biasa. Orang yang kalau kita lihat background-nya itu luar biasa. Dia seorang tokoh nasional, bahkan seorang religius, seorang tokoh agama, yaitu Kiai Haji, yang ternyata adalah seorang pembunuh keji, pembunuh sadis, pemerkosa sadis, diangkat menjadi pahlawan nasional bangsa kita. Ternyata waktu kita masih sekolah itu, sejarah bangsa kita ini banyak yang ditutupi sehingga tidak dijelaskan kepada kita. Tetapi akhir-akhir ini dengan adanya berkat internet, semua dibongkar. Sebenarnya seorang yang sangat religius, seorang yang paham agama, paham moral, seharusnya tidak melakukan hal ini gitu. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah, mari kita dengarkan terlebih dahulu sekelumit sejarah daripada tokoh ini. Penyebaran Islam di Tanah Batak erat kaitannya dengan peristiwa Perang Paderi pada awal abad ke-19. Seperti kita ketahui bahwa sebelum Islam dan Kristen masuk ke Tanah Batak, agama asli orang Batak adalah Parmalim dan kepercayaan animisme. Dilansir dari majalah Tempo, Perang Padri adalah gerakan Wahabi atau gerakan pemurnian Islam yang dilakukan dengan kekerasan di Minangkabau dan di Tanah Batak. Gerakan ini memiliki aliran yang sama dengan Taliban dan Al-Qaeda. Invasi Paderi ke Tanah Batak ternyata menewaskan jutaan orang yang pada saat itu gerakan Padri dipimpin oleh Imam Bonjol yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Imam Bonjol dianggap dengan sadar melakukan itu, sehingga dalam waktu dekat ini muncul petisi gelar pahlawan dicabut darinya. Selanjutnya dilansir dari Obor Keadilan, menurut Samuel Hutagalung dalam bukunya yang berjudul Zending, Rasisme dan Kolonialisme, orang-orang Batak Toba telah mengalami banyak penindasan dan pergumulan era pra-agama. Bahkan dalam sebuah catatan awal melaporkan adanya migrasi dari selatan Tapanuli ke arah utara. Migrasi ini sebagai akibat serangan mematikan dari pasukan Padri yang dipimpin Imam Bonjol bagi Batak Mandailing yang menolak menerima perintahnya. Besarnya migrasi dari selatan Tapanuli yang sudah dikuasai pasukan Padri memaksa Imam Bonjol melanjutkan serangannya ke arah utara, tepatnya daerah Tapanuli tempat berdomisilinya Batak Toba melalui Sipirok yang kali ini dibantu oleh Batak Mandailing yang sudah menjadi bagian dari pasukan Padri. Dilansir dari buku Tuan Kurau, yang ditulis oleh Mangaraja Onggang Parlindungan, setidaknya terdapat dua alasan mengapa penyerbuan ke Tanah Batak tersebut dilakukan dengan kekerasan.
Selain menyebarkan agama Islam mazhab Hambali di Tanah Batak, penyerbuan itu juga dipicu oleh adanya dendam lama keturunan marga Siregar terhadap Raja Oloan Sorba di Banua, dinasti Singamangaraja, yang pernah mengusirnya dari Tanah Batak. Togar Natigor Siregar, pemimpin marga Siregar pun sampai mengucapkan sumpah yang diikuti seluruh keturunan marga Siregar, yaitu akan kembali ke Tanah Batak untuk membunuh Raja Oloan Sorba di Banua dan segenap anak cucunya. Pada saat itu, pasukan Padri bergerak melewati Silantom, Pangaribuan, Silindung dan terus ke Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Di desa Butar pasukan Paderi bertemu dengan pasukan Sisingamangaraja ke-10. Akhirnya peristiwa pertempuran ini menewaskan Raja Sisingamangaraja ke-10 dengan cara dipenggal oleh kaum Monjo atau Bonjol. Istilah Monjo atau Bonjol ini merupakan sebutan orang Batak Toba bagi orang Mandailing yang beragama Islam, dan kediamannya di Bakara pun pada saat itu dihancurkan oleh pasukan Padri. Sisingamangaraja ke-10 lahir tahun 1785, meninggal dunia pada 1819 dalam usia 34 tahun. Waktu itu, dia baru berkuasa sebagai raja selama 4 tahun saja. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tetapi pasukan Padri sangat kuat. Penyerangan itu mengakibatkan Tanah Batak banjir darah dan mayat tergeletak di mana-mana hingga jumlahnya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Seorang saksi hidup marga Daulay dari Mandailing melaporkan juga tentang kebiadaban pasukan Padri bahwa tak terhitung lagi banyaknya orang yang tewas disembelih Padri. Ribuan rumah dibakar Padri di kampung itu, lebih 1000 orang diikat pasukan Padri untuk dijual sebagai budak, ibu-ibu dan anak gadis diperkosa Padri dan mereka bawa entah kemana, ke tempat yang tidak diketahui di mana adanya, dan ribuan lagi menyelamatkan nyawa lari ke hutan belantara, bahkan di antara mereka ada yang mati kelaparan. Seorang wanita yang berhasil lari dari tawanan tentara penjajah Padri juga melaporkan bahwa tuanku Imam Bonjol punya 3 orang istri dan 4 selir. Akan tetapi, saat itu salah satu istri Imam Bonjol ingin melarikan diri, tetapi naas dia tidak beruntung karena ketahuan dan dibunuh oleh anak Imam Bonjol yang bernama Sutan Sedi. Pada masa itu memang pasukan Padri punya kebiasaan menculik wanita-wanita Batak untuk dijual sebagai budak. Jelaslah kehidupan bangsa Batak, khususnya Batak Toba bukanlah kehidupan yang aman dan damai di era praagama. Tahun 1816 sampai 1833 merupakan masa paling kelam dalam sejarah Batak, khususnya Batak Toba. Pasukan Paderi menjajah dan menghancur leburkan suku Batak Toba. Pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak Toba. Diperkirakan sekitar 75% orang Batak Toba terbunuh termasuk anak-anak dan perempuan. Sisanya 25% yang tersisa adalah mereka-mereka yang melarikan diri ke hutan dan kelompok-kelompok yang tunduk pada pasukan Padri. Kekalahan telak suku Batak Toba ini tidak membuat pasukan Padri berhenti menghancurkan tanah Batak. Pasukan Padri pun bermaksud menjadikan utara Tapanuli sama seperti daerah selatan yang sudah lebih dulu tunduk kepadanya. Walaupun pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak yang masih hidup, namun pasukan Padri dikalahkan secara telak oleh orang-orang Batak yang sudah mati. Mayat-mayat orang-orang Batak yang ditelantarkan pasukan Paderi tanpa dikubur, karena mereka orang kafir yang tak layak dapat penghormatan, akhirnya membusuk dan menyebarkan penyakit yang justru menyerang kaum Padri. Penyakit misterius ini menyebabkan ratusan ribu nyawa menghilang karena penyakit ini mewabah begitu cepat dan ganas. Orang-orang Batak menyebut penyakit ini dengan nama Begu Atu. Mengapa disebut Begu Atu? Secara harfiah, Begu artinya hantu sedangkan Atu berarti memukul. Maka jika diterjemahkan Begu Atu sama dengan hantu yang terus-menerus memukul, gejalanya adalah muntah-muntah dan buang air besar yang hebat. Mereka yang mengalami penyakit ini mengalami derita kesakitan seperti dipukul pada bagian perut. Begu Atu adalah sebutan orang Batak untuk penyakit kolera. Penyebaran wabah kolera ternyata jauh lebih berbahaya daripada serangan pasukan Padri. Bukan hanya menulari orang Batak, penyakit Begu Atu ini ikut juga menyasar kepada bala tentara Padri. Makin lama penularannya kian menggerogoti. Pasukan Padri akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan wabah yang mengancam mereka karena sudah cukup banyak memakan korban bagi pasukan Padri. Satu-satunya jalan menghindari diri dari epidemi yang terus merajalela itu adalah dengan mengundurkan diri. Penyakit tersebut bahkan membuat laju tentara Padri menguasai tanah Batak bagian utara terhenti. Pada 1820, mereka mundur kembali ke Minangkabau. Kemunduran pasukan Padri dari tanah Batak Toba meninggalkan banyak kepedihan.
Luka dan trauma yang mendalam akibat pembunuhan massal ala Padri ini mengakibatkan orang-orang Batak Toba menjadi orang-orang yang penuh kecurigaan dan menutup diri pada dunia luar sampai era waktu tertentu. Peristiwa ini juga berakibat pada misionaris Kristen yang datang ke tanah Batak. Cukup banyak misionaris Kristen yang terbunuh sebagai akibat dari peristiwa ini. Begitulah histori peristiwa kelam suku Batak Toba yang hampir punah dengan tewasnya Sisingamangaraja ke-10. Sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Sejarah adalah tempat kita belajar akan makna sejati dari hidup kita di dunia ini. Ia akan memberikan kita banyak pelajaran berguna bagi masa depan kita. Memang benar sejarah dipenuhi dengan memori kelam yang bisa membangkitkan perasaan negatif. Tapi sejarah tetap merupakan hal berharga untuk tetap diingat. Sejarah ini benar-benar disembunyikan kepada kita pada generasi sebelum generasi milenial ini, di mana Imam Bonjol ini seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Ternyata bukan kemerdekaan Republik Indonesia yang diperjuangkan, tetapi perjuangan agama. Dan betapa kejinya, betapa sadisnya Imam Bonjol ini bersama pasukannya bagaimana menyerang tanah Batak. Dan orang-orang Batak diperlakukan sedemikian sadis dan biadab. Kaum perempuan dan anak-anak, khususnya wanita, diperjualbelikan, diperkosa. Para wanita diperkosa sedemikian sadis, tapi lucunya bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia gitu ya. Ya kita maklumi karena orang-orang yang menentukan seorang menjadi pahlawan itu memang mayoritas adalah kaum muslim. Jadi ya mungkin bagi mereka ini hal wajar gitu. Tetapi secara kemanusiaan kan ini kan perlakuan yang biadab ya. Yang tidak manusiawi, hanya karena memperjuangkan sebuah keyakinan ingin memperluas wilayah, sehingga tidak peduli dengan kemanusiaan, tidak peduli lagi dengan masalah-masalah moral dan sebagainya. Nah, kita baru tahu di era digital ini semua akhirnya terbongkar. Kalau dulu kan ya mungkin orang takut untuk mengungkapkan gitu. Apakah itu ajaran sebuah agama, keyakinan yang hasilnya seperti itu? Ya kita tidak heran ya, baru-baru ini juga seperti kelakuan daripada Napoleon Bonaparte ya, seorang jenderal gitu. Konon sebuah agama yang damai gitu. Tapi kok hasil daripada didikan agama yang damai tadi memunculkan kelakuan yang begitu biadab, yang tidak manusiawi, yang meluburi orang dengan kotoran, ya, koruptor, seorang penjahat kemanusiaan. Apakah ini hasil daripada sebuah ajaran yang dianutnya? Jadi kalau seorang imam, ya seorang imam loh, pemimpin agama loh, bisa membunuh orang begitu sadis dan memperkosa orang, apalagi anak buahnya seperti Napoleon Bonaparte ini. Dan ya pasti lebih banyak lagi ya yang akan seperti itu. Dan seperti kelakuan Napoleon Bonaparte juga, itu dalam survei itu
waduh itu mencengangkan gitu, di mana mayoritas sampai 92% kaum muslim itu menyetujui bahwa Napoleon Bonaparte itu dijadikan pahlawan. Jadi ini nanti pahlawan kedua, pahlawan nasional Republik Indonesia. Kalau itu disetujui, maka menjadi dua orang yang menjadi berkelakuan sadis bisa dijadikan pahlawan gitu. Ini benar-benar menyedihkan, ini benar-benar memalukan, ya. Ini memalukan loh. Sebuah bangsa yang besar bisa mengangkat seorang pembunuh dan pemerkosa sadis untuk menjadi seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Ini mungkin pertama kali di dunia. Hitler yang begitu populer aja tidak dijadikan sebagai pahlawan bagi bangsa Jerman ya. Tapi kita bisa ya, seorang imam bonjol, seorang imam yang berjuang di jalan agamanya, memperluaskan wilayah teritorialnya, mengekspansi suku Batak, kemudian menangkap mereka, membunuh mereka dengan keji, kemudian memperkosa mereka sampai mereka seperti binatang yang lari ke hutan menyelamatkan diri dari predator yang begitu menjijikkan dan begitu sadis gitu. Jadi biarlah ini menjadi cerminan bahwa ini ajaran yang dianut punya pengaruh dan dampak yang besar dalam perilaku. Jadi saudara-saudara kaum muslim, kalau dengar video ini ya saudara mikirlah ya, kenapa ajaran saudara punya menghasilkan orang-orang yang berperilaku yang begitu biadab gitu, tapi saudara mau angkat mereka jadi pahlawan gitu. Saya pikir orang yang pikirannya waras pasti tahu kok itu ajaran yang dari Tuhan atau tidak gitu. Ya. Berbeda dengan ajaran Yesus Kristus yang penuh kasih ya, dan hasilnya nampak ya. Seperti itu. Kalaupun ada yang jahat itu ya memang mereka melanggar ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Itu ajaran Yesus ya. Jadi kalau ada orang Kristen berbuat jahat ya berarti melanggar perintah itu dan tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus gitu. Tidak layak disebut orang Kristen. Karena kalau namanya orang Kristen itu hidupnya seperti Yesus. Ya mungkin itu saja pemaparan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengarkannya, dan bila saudara sudah menyaksikan video ini ya jangan lupa ya untuk like, kemudian ya subscribe. Boleh komen di kolom komentar karena saya pun setia untuk menjawab komentar saudara, apapun komentar saudara. Dan share kepada orang-orang yang saudara kenal, baik itu teman maupun keluarga yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu informasi-informasi teraktual seperti ini yang mungkin mereka belum pernah mendengarkannya gitu. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya yang akan lebih seru lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.